Maka bagaimana menghukumi sesuatu itu bid'ah apa enggak? Tayyib. Syekh Sa'id Ruslan rahimahullah, ahya'an wa amwatan hafizahullah, dia menyampaikan kaidah ini kita dapat darinya, ini dari kitab Imam Syatibi rahimahullah dan lain-lain, disimpulkan dan disampaikan kepada para pelajar. Yang pertama, lihat hal tersebut, lihat hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tiga kaidah, ada tiga pertanyaan. Tanyakan hal ini kepada hal itu. Pertanyaan pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu nggak melakukan itu? Lihat dulu itu. Yang kedua, ya, ada nggak kondisi pada zaman Rasul yang menuntutnya kira-kira untuk melakukan hal tersebut? Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, setelah itu semua, adakah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasul melakukan itu? Tuh, tiga. Sekali lagi. Yang pertama, apakah Rasul mampu melakukan hal itu? Ya kan? Yang kedua, adakah kondisi kira-kira yang menuntut Rasul, situasi yang menuntut Rasul untuk melakukan hal itu? Yang kedua, ya. Yang ketiga, setelah semua itu, adakah riwayat yang mengatakan bahwa Rasul melakukan hal semacam itu? Gitu. Kasih contoh, selalu saja kaidah akan lebih difahami dengan contoh. Apa yang mau dihukumi? Transfer Yasin, transfer Al-Fatihah, sorry. Yang ini kirim-kirim Al-Fatihah buat yang udah. Oke. Apakah Rasul dapat melakukan itu? Yakni Rasul kalau mau baca Al-Fatihah bisa nggak? Oke. Kemudian kira-kira ada nggak kondisi yang menuntut Rasul untuk melakukan hal itu? Ada nggak orang-orang yang kira-kira pantas Rasul kirimin Al-Fatihah, yang mati berjuang membela agamanya sehingga pantaslah dia Rasul kirimin Al-Fatihah? Ada nggak? Baik. Setelah itu semua, yang ketiga, ada nggak riwayat yang bilang bahwasanya Rasul kirimin Al-Fatihah? Tidak ada, maka sama dengan bid'ah. Asyik. Ini ajib kaidah, ente hafalin di luar kepala yang ini sangat hafal, bukan nggak masuk ya akhi. Tayyib. Lagi kasus lagi. Bacain Yasin buat yang meninggal. Oke? Yang pertama, Rasul bisa nggak baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Jangan kurang ajar. Setelah itu, ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul Yasinin saban 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000? Yang Rasul muliakan gitu. Ada. Setelah itu semua, apakah Rasul Yasinin mereka? Ada nggak kabar yang mengatakan bahwasanya Rasul SAW dan Abu Bakar dan Umar suatu hari lagi Yasinin para syuhada Badar? Ada nggak gitu loh? Wallahu a'lam, Anda belajar hadis cuma 15 tahun, mungkin ada, cuma Anda yang nggak tahu. Ada nggak? Nggak mungkin ada, tuh Anda bilangin. Nih yang udah 15 tahun, nggak mungkin ada. Maka sama dengan bid'ah. Asyik. Apa lagi? Berarti kalau bid'ah berarti nanti kalau naik pesawat haji itu bid'ah dong. Rasul kan naik onta. Harusnya kalau mau ikut Rasul, ente haji naik onta, nyampe laut ente berenang sampai Jeddah sono. Lihat dulu, Rasul mampu nggak bikin pesawat? Emang nggak mampu, maka ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah hal-hal yang Rasul mampu lakukan, namun tidak dilakukannya. Faham nggak? Mik buat azan, buat khutbah, ini kan hal yang berkaitan dengan agama. Berarti bid'ah dong. Rasul aja dulu teriak-teriak nggak pakai mik. Oke. Terapkan rumus itu. Yang pertama, Rasul mampu nggak bikin mik? Nggak mampu, mau diapain? Maka bukan pembahasan kita. Paham? Itu kaidah apalin. Tayyib. Dari situ enggak lah ente ngerepotin ustadz setiap ketemu permasalahan tanya, Ustadz ini bid'ah enggak, ini bid'ah enggak, ini bid'ah enggak. Ente punya rumus sendiri. Ada beberapa permasalahan yang tidak dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
tidak dicontohkannya. Namun apabila kita lakukan sekarang, tidak juga jadi bid'ah. Ada juga beberapa kasus. Karena apa? Karena syarat kedua tadi, kondisi pada zaman Rasul belum tepat. Contoh, Ka'bah sekarang itu segede gini, dulunya gede, zamannya Ibrahim alaihissalam. Kemudian banjir, bencana alam, roboh, hancur. Quraisy patungan ngebangun Ka'bah, evolusinya kurang untuk membangun Ka'bah sesuai dengan qawaid atau pondasinya Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka membangunlah Ka'bah namun dengan bentuk yang lebih kecil. Itu Quraisy dulu tuh. Jadilah Ka'bah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar sendiri Rasul berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini khalahnya Abdullah ibnu Zubair, tantenya. Rasul berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, laula hidthanu qaumiki bi kufr lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaida Ibrahim. Kalau bukan karena kaummu baru kufur kemarin, aku ancurin tuh Ka'bah dan aku bangun kembali sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Abdullah ibn Zubair ketika masa pemerintahannya di Mekah Madinah di Hijaz, sepeninggal Rasul tentunya, sepeninggal Khulafaur Rasyidin bahkan, dia hancurkan Ka'bah bersama pasukannya, kemudian dia buat lagi lah Ka'bah sesuai dengan pondasinya Ibrahim alaihissalam. Bukan Rasul yang melakukan. Apakah jadi bid'ah? Tidak. Karena apa? Hal yang kedua tadi, syarat yang kedua. Yang pertama apa tadi? Apakah Rasul mampu melakukannya? Yang kedua, ada nggak kondisi yang kira-kira menuntut Rasul? Yani kondisinya tepat nggak, situasinya tepat nggak, waktunya tepat nggak untuk melakukan hal itu? Rasul dulu belum melakukannya. Karena apa? Kondisinya belum tepat. Dan ada pernyataan dari Rasul bahwa andai saja tepat, aku lakukan hal itu. Maka pembangunan Ka'bah lagi, kalaupun tidak dilakukan oleh Rasul, tidaklah bid'ah. Lagi, jumroh, tahu jumroh? Yang pernah haji, yang disambit tuh, jumroh. Oke? Aneh ngeri kalau anak-anak SMA Indonesia haji. Jumroh harusnya berapa biji, dia sambit 100. Kenapa? Jago tawuran dia sambit-sambitan. Hobi, orang Indonesia ini hobi jumroh. Beraninya dari jauh pakai batu. Ya. Kemudian bukan hanya batu, mungkin sendal apa aja disambitan. Jumroh dulu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kecil, setiang. Segitu. Oke. Sekarang jumroh nih yang disambitnya itu tembok gede, panjang, kemudian bertingkat-tingkat. Dulu zaman Rasul SAW, apakah Rasul mampu melakukannya? Syarat pertama, Rasul mampu nggak kalau mau bikin tiang ini jadi tembok? Mampu nggak? Mampu, nembok doang. Nembok, zaman dulu juga bisa orang bikin rumah pakai apa? Rasul kalau mau nembok mampu nggak sallallahu alaihi wasallam? Tapi tidak dilakukannya. Nah, kemudian apabila kita lakukan sekarang, apakah jadi bid'ah? Lihat maslahat yang umum. Bayangin gimana sekarang kalau jumroh masih segede gini. Terus alay-alay Indonesia haji yang suka sambit-sambitan dari jauh, yang putih abu-abu. Apa yang terjadi? Madarat yang besar. Maka tembokin deh. Tayyib. Ini rumus, hafalkan. Ada lagi beberapa, itu Rasulullah SAW tidak menyusun Al-Quran. Tayyib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini ijma, kesepakatan umat ketika itu. Dan apapun yang dilakukan Utsman, karena dia Khulafaur Rasyidin, jadilah sunnah. Karena Khulafaur Rasyidin punya sunnah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang menegaskan, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin min ba'di. Itu berarti Khulafaur Rasyidin punya sunnah. Rumus itu hafalkan. Fahami makna sunnah dan lain-lain. Afwan, karena waktu yang mendesak, nggak habis. Tidak kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Ya, ada pertanyaan yang masuk? Taib, insyaallah udah pada jago.
Ini Ustaz. Enggak, pertanyaan yang masuk ditulis. Tadi udah dibilangin suruh tulis. Taib aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga dapat difahami apa yang disampaikan. Ingat, sungguh berbeda keutamaan seorang pelajar yang datang membawa pena dan kertas dengan pelajar yang datang nyender. Demi Allah beda. Ente pikir keutamaannya sama? Bawa, kalaupun kau tak dapat tangkap apapun, kalaupun mungkin tanganmu sudah skizofrenia, begitu. Bawa, cari keutamaannya, cari keberkahannya. Allah akan lestarikan ilmu itu di dadamu insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.